mengendalikan operasi pabrik. Ya, apakah misalkan pabrik ini perlu menambah produksi atau harus mengurangi produksi. Ini kan penting dalam suatu usaha. Kemudian yang kedua adalah kita mau menentukan daerah penjualan. Daerah mana saja yang menjadi target penjualan kita. Ini akan kita lakukan riset. Dan ada beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dimiliki oleh suatu kasus transportasi. Ya, karena namanya adalah transportasi, maka yang kita mau lakukan di sini pasti kita meminimumkan biaya. Oke, ini pasti yang kita lakukan, meminimalkan total biaya. Dan dalam meminimalkan total biaya di sini, yang harus ada di kasus, yang pertama harus ada sumber. Ya, jadi di mana di sumber itu ada barang yang mau ditawarkan. Kemudian yang kedua ada tujuan. Di tujuan ada jumlah barang yang dia butuhkan berapa, dia minta berapa jumlah barang. Kemudian yang berikutnya adalah biaya transportasi per unit. Diulangi, biaya transportasi per unit. Sama dengan di linear programming, jadi dia harus ada satuan biayanya per unitnya. Ya, misalkan ya terserah mau unitnya per 1 kilogram atau per 5 kilogram, yang penting ada yang bersifat linear. Kemudian yang kedua, itu ya, jadi satu tujuan menerima barang lebih dari satu sumber. Kalau misalkan contoh di Makassar, itu hanya bisa menerima barang dari, anggaplah misalkan daerah Jakarta saja. Itu tidak perlu kita melakukan riset. Ya, riset kita lakukan karena mungkin ada beberapa sumber. Jadi kita mau tentukan, oh harusnya barang ke Makassar itu dikirim dari mana untuk meminimumkan biaya. Berikutnya adalah biaya transportasi itu harus proporsional. Seperti tadi Ibu sampaikan bahwa misalkan kalian satuan kilogram unitnya, berarti kalau 5 kilogram itu biayanya harus dikali 5. Itu yang dikatakan proporsional. Tidak bisa dikatakan misalkan 1 kilo dengan 5 kilo itu sama biayanya. Maka itu tidak proporsional namanya. Nah, dalam penyelesaian transportasi ada beberapa kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama, bisa jumlah permintaan sama dengan penawaran. Barang di pabrik sama dengan yang dibutuhkan di lokasi atau di pemasaran. Kemudian kasus yang kedua, permintaan lebih besar pada penawaran. Ya, jadi banyak sekali dibutuhkan barang sementara di pabrik kurang, ya maka otomatis nanti ada permintaan yang tidak terpenuhi. Dan kasus yang ketiga adalah jumlah permintaan kurang dari jumlah penawaran. Berarti penawarannya lebih banyak. Berarti ada barang yang tidak terkirim. Itu kasus yang terjadi. Nah, untuk hari ini kita akan jelaskan dulu yang kasus pertama saja. Dalam transportasi ada simbol atau notasi yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah XIJ, satuan barang. Jadi X itu adalah jumlah barang yang mau diangkut berapa dari baris ke kolom, baris dan kolom, baris I, kolom J. Ya, jadi di mana baris itu adalah sumber, kolom itu adalah tujuan. Kemudian biaya, ya ada juga biaya masing-masing kotak. Nah, kita langsung ke contoh kasus. Kita perhatikan di contoh ini, suatu perusahaan pupuk mempunyai 3 pabrik di 3 tempat. Jadi kita perhatikan pabriknya ini ada 3. Kita simbolkan P1, P2, dan P3 akan dikirim ke gudang, disimbolkan dengan G1, G2, dan G3. Ibu tanya, berapa jumlah kapasitas pabriknya di sini? Silakan dijumlahkan. Berapa? Ini nih. Berarti totalnya ada 280. 280. Oke, error. Benar. 280. Kalau di gudang, berapa yang dibutuhkan? Di gudang. Kalau di total ini berapa? 150, 70, 60 totalnya? 280 juga, Bu. Arti. Oke, ya, Sena. 280, benar. Jadi ini tadi seperti disampaikan kasusnya sama. Maka otomatis nanti penyelesaiannya kirim semua barang, jangan sampai ada barang tidak terkirim. Dan ini harus terpenuhi semua. Nah, di contoh ini adalah biayanya. Biaya dari pabrik 1 ke gudang 1, pabrik 2 ke gudang kedua disajikan dalam bentuk tabel. Langkah pertama, ini kan kita mau cari, ini harusnya berapa dikirim ke gudang 1, berapa ke gudang 2, berapa ke G3, dan dari mana dikirim.
Ini akan kita tentukan supaya biayanya minimum. Kalau kita buat dalam jaringan, seperti ini modelnya, tujuannya kemudian ada masing-masing jaringan dari P1 ke G1, G2, dan G3, begitu pula di P2 dan P3. Kalau kita buat dalam bentuk PL, program linear, ini akan ada 6 constraint. Sementara yang kita contohkan saja kemarin itu sampai 3 itu sudah banyak iterasi. Ya, makanya kita buat, kalau kalian pertanyaannya bisa tidak dikerja dengan cara PL? Jawabannya bisa, tapi akan sangat banyak proses atau banyak iterasi. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus. Kenapa, Dek? Ini tuh. Oke. Kita akan langsung masuk di contoh kasus. Jadi kalau kalian awal membuat tabel transportasi, modelnya seperti ini. Tulis ini tanggal deh. Oke, Ibu lanjut. Di barisnya itu adalah sumber P1, P2, P3. Kalau nanti di sini adalah kota, ganti dengan nama kota. Kemudian di tujuan G1, G2, G3. Kalau nama kota silahkan sesuaikan nanti. ABC atau ABC, soal boleh juga disimbolkan. Nah, ini adalah kapasitas pabrik dan di bawah itu adalah kebutuhan. Jadi jangan ditukar untuk model tabelnya. Karena ini sudah aturan yang mudah untuk kita pahami. Jadi ini aturan umum supaya memudahkan dalam perhitungan transportasi. Oke, jadi perhatikan juga penamaan kotaknya. C11, C12, C13. Artinya baris pertama kolom kedua, C12 baris pertama kolom kedua, dan C13 baris pertama kolom ketiga. Ini adalah masing-masing biayanya. Coba Ibu tanya, kalau misalkan di C23, berapa biaya di C23? Berapa biayanya di C23? Bisa? Atau belum paham ini penamaan kotaknya? Ada yang kedengaran? Berapa C-nya? Sorry, jelas di kedengaran? Jangan sampai ini tidak kedengaran. Saya akan langsung disampaikan. Nah. Jelas, Ibu. Cuma terlalu cepat tadi. Oh, tercepat ya? Oke, Ibu ulangi. Kalau dikatakan C11 ya, kalau tercepat juga saya langsung disampaikan. Kalau dikatakan C11 artinya baris pertama kolom pertama. C13 artinya baris pertama kolom ketiga. C22 baris pertama kolom kedua. Jadi selalu baris dulu kemudian kolom. Ibu kembali ke pertanyaan. Misalkan Ibu tanyakan berapa biayanya di C12, berarti biayanya 5. Dalam satuan ribuan berarti 5.000. Pertanyaannya, kalau di C23 berapa biayanya? 12, Bu. 12. Di C32? 9. 9. Oke, itu dulu kalian pahami. Penamaan kotak. Karena Ibu akan menjelaskan sesuai dengan nama kotaknya. Oke, sudah bisa dipahami tabel awal? Jadi seperti ini model tabel awal. Ya, Bu. Bisa? Oke. Karena ini akan jadi tugas berikutnya. Kalian harus selesaikan di tabel awal dulu. Kalau sudah, kita akan masuk di metodenya. Jadi dalam transportasi, untuk awal itu ada 3 metode yang akan kita bahas. Ya, namanya list cost, NWC, dan FAM. Vogel Approximation Method. Dan untuk pekan depan, kita akan bahas stepping stone. Berikutnya adalah untuk multiplier method ini kita akan pakai modified distribution. Jadi ini 3 metode akan kita selesaikan di hari ini. Oke, kita masuk dulu yang pertama itu adalah NWC, di mana di metode ini kita akan, yang pertama itu yang harus kalian pahami, sesuai dengan namanya, NWC. Ya, jadi kalau dikatakan NWC itu arahnya dari mana? Ya, berarti selalu mulai kan kalau di peta north artinya di atas, west artinya yang sebelah kiri. Jadi ulangi, ini selalu mulai dari sudut kiri atas. Kalau ini nama lainnya silahkan baca sendiri, Pokia, Pokabah. Pokoknya ikuti saja. Ibu fokus ke NWC-nya. Jadi ingat selalu, rumusnya mulai dari sudut kiri atas. Kita lihat ke contoh kasus. Ini tadi tabel awal yang sudah kita buat.
di sini ada 9 kotak, mulai dari C11 sampai C33 yang akan kita isi. Pertanyaannya, yang mana paling kiri atas, kotak berapa? Sebutkan nama kotaknya. C1. C? C11. C11. Nah, pertanyaannya, di C11, perhatikan di C11 artinya dari pabrik 1 ke gudang 1. Ibu ulangi, C11 itu artinya dari pabrik 1 ke gudang 1. Di pabrik 1 berapa tersedia barang? Di pabrik 1. 120, Bu. 120, oke. Sekarang dan di gudang 1 barangnya berapa? Di G1. Berapa? 8 itu biayanya, 8 itu biaya. Biaya semuanya di dalam. Oh, 150. Oke, 150. Ingat, di pabrik ada 120, di gudang butuh 150. Berapa maksimal yang bisa dikirim? Itu pertanyaannya. Maksimal. 130. 130 ya? Berapa? Ibu tulis sesuai dengan yang kalian sebut. Segini? 120. 120. Kenapa bukan 150? Karena kapasitasnya 120, Ibu. Ya, benar. Kita mau ambil barang dari mana kalau tidak ada? Oke, benar tadi. Itu yang harus kalian pahami. Maksimalnya itu adalah 120 karena di pabrik hanya 120 meskipun di gudang dia bisa sampai 150. Oke. Kalau sudah berarti yang mana habis barangnya, di baris atau di kolom? Baris. Baris, Bu. Baris. Otomatis ini karena barangnya sudah habis, berarti di sini sudah tidak bisa menerima atau mengirim barang. Kita langsung silang. Oke? Itu tadi. Ya, karena ini sudah dikirim semua ke gudang 1. Otomatis gudang kedua dan gudang 3 tidak dapat bagian dari pabrik 1. Pertanyaan berikutnya, yang mana paling kiri atas? C8, Kotak berapa? Ibu ulangi. Yang paling kiri atas sekarang kotak berapa? C11. C11 sudah diisi, yang masih kosong. Oh, C14, Bu. C1. 14, 14. C21. C21. Ini sudah bisa? Bisa. Oke, benar. 21, yang paling kiri atas. Berapa yang bisa dikirim ke C21? Paling banyak berapa? 80, Bu. 80. Berapa di pabrik? Sisa 30, Bu. Oh, sisa Di pabrik 80, sementara di gudang itu tinggal bisa dikirim 30. Ya, Bu. Sisa 30. Jadi berapa di sini? 30, Bu. 30 ya. Jadi jangan kirim semua ini 80, sudah penuh gudangnya. Bisa dipaham? Bisa. Sekarang yang mana yang harus disilang yang mana? Yang C22 sama C3. C31. Ini? C22 sama C23, Bu. 31. 31. 22 dan 23 ini. Yang mana? C31, Bu. C31, Bu. Ini harus disilang karena sudah 150. Oke, lanjut. Yang mana lagi yang paling kiri atas? C22. Oke, berapa yang bisa diisikan? 80. 80. Ibu tanya, di pabrik sisa berapa? 70. 50. Sisa 50. Ini tadi 30 sudah dikirim nah. Oke, berarti sisa 50. Di gudang 70. Berarti berapa yang bisa dikirim? 50. 50. Oke, yang disilang kotak berapa? C23. C23. Karena sudah habis di baris kedua, Dik. Oke. Yang mana lagi di paling kiri atas? C32. C32, benar. Berapa yang bisa dikirim di 32? 20. 20, benar. Yang terakhir? Ya, ini sudah sesuai, berarti di sini tinggal C33. C33. Berapa? Habis. 60. 6? 60 tak? Oh. Oke. Ini sudah selesai. Seperti ini saja yang di NWC. Jadi tinggal diisikan. Ini sudah selesai. Bisa dipahami NWC?
Ingat, selalu paling kiri atas. Ada pertanyaan di NWC? Sudah mengerti semua untuk NWC? Ya, kalau kalian paham NWC ini akan mudah juga berikutnya. Jadi untuk menghitung biaya, silahkan kalikan jumlah barang dengan biayanya. Misalkan di kotak 1, berapa biayanya? 120 dikali dengan 8, Bu. biayanya 8, benar. Ditambah, yang mana lagi? Boleh tidak berurutan, tidak ada masalah. Di baris kedua, 30 dikali 15. Ditambah 50 dikali 10. 10. Ya, jadi ini harus dikalikan semua supaya dapat biaya awalnya dulu. Berikutnya 20 dikali 9, kemudian 60 kali 10. 60 Tambah kali 60 kali 10. ya, seperti itu saja. Ada pertanyaan? Ini sudah selesai di metode. Silakan cari sendiri. Ya, silakan di kalkulator untuk hasilnya berapa, untuk hasil terakhirnya. Ya, boleh kalau misalkan kalian mau screenshot di sini, karena di slide yang dikirimkan nanti itu tidak ada kayaknya perhitungannya. Ya, jadi nanti tambahkan di setiap tabel seperti ini. Soalnya nanti akan seperti ini, tinggal ibu ganti angkanya. Itu saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke metode yang kedua. Sudah bisa, Dik? Insyaallah bisa, Bu. Oke. Dan Ibu sangat berharap kalian kerja sendiri supaya nanti di metode berikutnya akan mudah Ibu menjelaskan di penyelesaian akhir. Oke, ini tadi langkahnya, boleh nanti kalian tambahkan juga panah seperti ini. Ya. Ya, jadi sebaiknya disilang saja supaya nanti kalian lihat, oh tinggal ini sudah tidak bisa diisi. Kita lanjut, list cost. Apa artinya list cost? Paling terakhir, list. Bisa juga paling sederhana atau paling kecil. Ya, jadi kita akan memulai sesuai dengan namanya dari biaya terendah. Kalau tadi kita selalu mulai dari kiri atas, ini selalu mulai dari biaya terendah. Itu saya, ini tidak perlu dibaca, yang penting kalian paham itu dari biaya terendah. Kalau ada yang sama misalkan biayanya, ya pilih saja salah satunya. Mau yang pertama atau kedua, tidak ada masalah. Kita mulai. Sekarang dari 9 kotak C11 sampai C33, yang mana biaya terendahnya? Kotak berapa? C33. C33, biayanya 10. C31. Benar. Oke. Ya, benar. C31. Jadi kita isi dulu berapa yang bisa diisikan maksimal di sini? 80. Ya, itu yang harus kalian pahami, oke? Kalau kalian sudah paham dasarnya, itu kan mudah. Berarti yang disilang yang mana? Sebelum C32 sama C33. C32, C33. Oke, Rena Indra. Ya, sudah bisa tadi banyak ngerti Juniati. Oke. Jadi ini sudah berarti tinggal 6 kotak yang bisa dipilih. Biaya terendahnya sekarang kotak berapa? C22. 22 ini? 12. 12. 1 2 1 3, Bu. 1 2. 13 ini. 1 2, Bu. 1 2. Perjelas dulu nama kotaknya. Jangan sampai beda. Oke. C12. Pertanyaannya, berapa bisa dikirim ke C12? 20. 20. 70. 70. Berapa? 70. 70, benar, Dik. Ya, meskipun di gudang atau di pabrik ada 120, ya di sini cuma 70 yang bisa muat. Berarti yang disilang adalah kotak C22. ya. C22 dengan C32. 32, ya ini sudah tersilang memang dari tadi. Oke, berarti ini sudah selesai. Sekarang yang mana lagi biaya terendah berikutnya? 13, Bu. C13. Benar. Berapa yang bisa diisikan di 13? 60. 60. 60. Seperti ini? Ya, Bu. 5. Dari mana kalian dapat 50, Bu. 50. 50, Bu. Ya, 50, Bu. 50, Bu. Jangan sampai ini di pabrik ini tidak sampai 130. Oke.
Benar, Di? 50. Ya, jadi yang bisa hanya 50. Meskipun di gudang butuh 60, tidak bisa. Karena ini sudah dipakai tadi sebagian. Berarti yang disilang kotak berapa? C11. C11. Oke, 11. Ya, sepertinya saya diulang terus. Jadi kita tinggal cek. Sekarang yang mana lagi diisi? C23. 23. Berapa? 10. 10. Oke, berikutnya C15, Bu. C21. C21. ya C21 yang biayanya 15. Oke, berapa? 40. 40 kan? Berapa? 70. 70. 70. Oke, selesai. Tinggal hitung juga biayanya. Nanti harus kalian hitung juga biayanya. Ya, maka ini sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah selesai untuk metode list cost, LC. Tinggal tetap cari biayanya juga. Nah, jadi nanti ada 3 biaya yang kalian cari. Berapa kalau NWC, berapa LC, dan berapa FAM. Sudah bisa semua untuk yang kedua? Sudah, Dik? Oke, Screenshot dulu. sebenarnya di slide nanti akan Ibu berikan juga seperti ini, meskipun kayaknya tidak ada silang-silangnya, tapi boleh, silakan. Sudah? Sudah, Bu. Tetap cari biaya, nah jadi nanti biayanya 70 kali 5, 50 kali 6, pokoknya kalikan ini semua yang ada isinya. Kemudian dijumlahkan. Kita lanjut ke metode yang ketiga. Oke, ini tadi kalau boleh tuliskan panah seperti ini supaya kelihatan yang mana kerja duluan. Ya, yang terakhir, FAM. Kalau tadi selalu mulai dari biaya terkecil, ada paling kiri atas, FAM itu ada istilahnya opportunity cost. Jadi di opportunity cost, itu dimulai dari opportunity cost yang paling besar. Rumus dari opportunity cost adalah selisih 2 nilai terkecil. Ibu ulangi, selisih 2 nilai terkecil, itu saja. Kita langsung ke simulasi. Setiap baris dan kolom kita cari dulu opportunity cost-nya. Oke, kita di kolom pertama. Kolom pertama berapa biaya terkecilnya? 3, Amal. 3 dan 2 biaya terkecil. 8, Oke, 3 dan 8 selisihnya berapa? Benar. 5, 5. Maka opportunity cost-nya 5. Oke, di kolom kedua berapa biaya terkecilnya? 5, 5 dan 9, selisihnya 4, 4. Di kolom ketiga 6. selisihnya 4. 4. Baris pertama berapa biaya terkecilnya? 5, 5 dan 6, 6. Berarti berapa di sini? 1, Baris kedua berapa opportunity cost-nya? 2, 2, benar. Baris ketiga? 6. Ibu ulangi, baris ketiga? 6. 6 atau 1? 6, Bu. Oke, benar, Di. 6. Ya, selisihnya 3 dan 9. Yang paling besar yang mana? 6, 6. Di baris ke? Barisnya kita perhatikan atau kolom. Boleh baris, boleh kolom. Pilih. Berarti baris ketiga. Di baris ketiga, yang mana biaya terkecilnya? 3, 3. Oke, berarti kita mulai mengisi dari sini. Ya. Kalau misalkan kenapa sama dengan yang apa tadi list cost itu kebetulan saja, nah. Jadi kebetulan saja di sini yang sama diisi. Berarti berapa bisa diisikan maksimal di sini? Berapa maksimal? 80. Oke, benar. Di sini 80, 150 berarti hanya 80. Oke, berarti kita isi di sini dengan 80. Otomatis baris ketiga sudah habis. Oke. Kita hapus baris ketiga. Maksudnya nanti tidak perlu kalian hapus. Ini hanya untuk tanda saja kelihatan bahwa ini sudah tidak dihitung. Boleh dicoret juga di sini kalau kalian kerja. Berikutnya. Cari lagi opportunity cost-nya. Di kolom pertama berapa? Sama rumusnya tadi. Cari selisih. Karena 2 berarti ini juga yang terkecil. Berapa selisihnya? 5. Dari mana 5? 8 dan 3.
Tiganya sudah tidak dihitung karena ini sudah selesai, habis. 15 dengan Oh. 7 Bu, 7. Oke, 7 benar. Ya, Alwi ya 7. Kolom kedua 5. 5. Tirul, oke 5. Kolom ketiga 6. 6. 6. Baris pertama dan baris kedua tidak ada perubahan karena tidak ada berkurang. Yang paling besar yang mana? 7. 7. Berarti ini dulu yang kita selesaikan. Yang mana dulu diisi? 8. 8. Berapa maksimal bisa dikirim ke sini? 120. 20. Berapa? Berapa mamit? 70 mamit tadi, Bu? Ya, tinggal 70 mamin dibawa. Berarti tinggal 70. ya 70. Berarti yang Oh, yang habis di 70 sudah dipakai 80. ya. Jangan hitung ini karena ini sudah 80-nya tadi. Oke. C21 habis nih, Bu. Ya, berarti di sini sudah habis. Kita seperti ini saja. Berarti tinggal 2 baris, 2 kolom. Oke. Cari lagi opportunity cost-nya. Kolom kedua berapa? Tetap di 5. Kolom ketiga 6. yang baris pertama 1. ini tetap juga di ya, oke. Yang mana paling besar? 6. 6. Berarti yang duluan diisi yang mana di sini? 6. Yang 1 3 yang biayanya 6. Oke, berapa? 60, Bu. Berapa di sini? 60. 60. 50 Bu. 60. Belum kita isi sih. Di sini 60, di sini sisa berapa di sini? 50 Bu. Ya, berarti sisa 50. Oke. Berarti kolomnya habis, barisnya habis. Ya. Tidak apa-apa, bukan kolomnya dulu habis. Ini sudah habis barisnya. Oke. Yang terakhir berapa? Ya, kalau tinggal 1 baris tidak usah lagi cari, langsung diisi yang terkecil dulu. Berapa di sini? 70. 70. Oke. Yang terakhir 10. 10. Ada pertanyaan? Ini sudah selesai. Jadi tinggal kalian hitung biayanya. Sudah bisa paham sampai di sini? Ya, Ibu minta maaf sebenarnya tadi ternyata Zoom-nya ini sudah berbatas waktu. Tapi kalau misalkan memang belum selesai nanti, silahkan join kembali. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari 3 metode ini sudah selesai 3 metode. Jadi Ibu akan berikan tugas. Ini tugasnya. Kelihatan? Ya, Bu, kelihatan. Kelihatan, Bu. Ibu harap 1 orang nanti silakan screenshot setelah Ibu jelaskan. Ibu ubah dulu karena Ibu masih ubah diri. Di sini 3-nya nanti kita tambah X. Di sininya juga ditambah X. Oke, Ibu jelaskan dulu bagaimana soalnya. Misalkan contoh Ibu kasih misalkan Ahmad Bintang 172494 berarti digit terakhir sambungnya 4. Maka di sini ditambah 4.000 menjadi 10.000. Ini ditambah 4.000 yang 5.500 menjadi 9.500. 3 tambah 4 di sini 7, di sini juga 7. Bisa dipahami soalnya? Wait lagi. Intinya 6.000 ditambah berapa digit terakhir sambung? Ibu misalkan contohnya Nisma 5, berarti tambah 5.000 di sini. Berarti 11.000. Ini juga tambah 5.000, yang 5.500-nya saja. Berarti ini akan menjadi 10.500. Ini ditambah 5. 3 tambah 5, 8. Ini juga jadi 8. Itu saja. Ada pertanyaan? Kalau yang 0, Bu. 0 tadi sama kan. Yang 0 tetap 6.000 dan 5.500, 3. Tidak ada yang berubah soalnya. Kalau yang 0. Amal makbul, iya 0. Berarti paling kecil angkanya nih. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau Jelas misalnya nih? 0 kali 1.000. Semua itu metodenya, Bu. 3 metode. Mulai dari NWC, LC, dan FAM. Ada 3 tabel nanti yang kalian bikin. Dan 3 biaya. Masing-masing cari juga biayanya masing-masing tabel. Ada lagi? Sudah bisa dipaham? Minta tolong satu. Tapi untuk rumus biayanya sama aja, Bu, sama yang tadi. Sama aja. Intinya dikalikan semua yang ada isinya. Kemudian dijumlah. Silakan sudah screenshot, silakan dikirim ke grup. Kalau misalkan ada. Oke. Masih ada, mudah-mudahan Ibu bisa absen selama 7 menit supaya kita bisa. Silakan dinyalakan semua kameranya. Bu, itu Oke. tadi Alwi. rumusnya sembarang gitu dipakai, Bu. 3-3-nya.
LC, FAM, dan ada 3 tabel yang kalian gunakan. Jangan pilih, tidak dipilih. 3. Oke? Sudah? Tulis tangan, Bu. Tulis tangan saja. Tidak perlu diketik. Tidak Kalian siapa lebih tahu suka kerja ketik. di Excel, Bu. Nanti semua kerja di Excel, tulis tangan saja supaya kalian ingat yang kalian tulis. Sudah, Dik? Ada lagi yang mau bertanya? Kalian riset kelas A, Dik. Ibu langsung absen. Berapa menit lagi nih? 6. Pokoknya kalau keluar nanti harus join kembali nah, karena Ibu belum absen ini. Pastikan saja. Berapa menit lagi? 5 menit, oh bisa ya. Tanggal 28 ya. Ya, Ibu sebenarnya coba tadi pakai Google Meet agak susah untuk tampilan. Jadi Ibu lebih kembali ke Zoom. Oke, Ibu langsung absen. Ada Rifki, Nesron, Welni, Ahmad Bintang. Hadir, Bu. Nesron ada. Oke. Iya. Welni, Bintang, Wafik, Alim. Hadir, Bu. Wafik hadir, Bu. Oke. Ahmad Bintang ada di. Misalkan kasih nyala kamera supaya Ibu langsung lihat. Alim, Juniati, Angga. Oke. Juniati hadir, Bu. Harman. Hadir, Bu. Harman, mana? Hadir, Bu. Zainal. Oke. Iya. Nisma. Hadir, Bu. Fadliansa. Hadir, Bu. Ih, baru hadir lagi ya. Akbar. Firmansa. Hamsa dulu. Hadir, Bu. Oke, Firman. Yeni. Hadir, Bu. Indra Ardiansa. Hadir, Bu. Martidi. Oke. Agung. Ihsan. Alwi. Hadir, Bu. Akbar. Hadir, Bu. Oke, Rizky Fahrezi. Hadir, Bu. Najwar. Hadir, Bu. Farhan. Hadir, Bu. Oke, Mita. Joshua. Ayu Lestari. Oke, Jelita. Hadir, Bu. Febri. Hairul. Hadir, Bu. Hairul, oke. Immanuel. Anugrah. Amal Makbul. Hadir, Bu. Bu, Triano Rik. Ramadan hadir. Oke. Andi Sarif. Hadir, Bu. Anugrah. Oke, Anugrah. Zulkifli. Siti Hajratul. Akso. Vika. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Vika ada. Akso ada. Hadir, Bu. Oke. Hajratul Aswa, Bu. Hajratul. Oke. Farhan. Hadir, Bu. Onesimus. Hadir, Bu. Diar. Hadir, Bu. Siapa belum disebut namanya? Sudah. Bu, Immanuel, Bu. Hamzah pekan lalu izin. Kenapa Hamzah? Oke. Bu, Iksan Maulana hadir, Bu. Iksan Maulana. 14. Oke. Tapi di chat. Immanuel, Bu. Ada cara keluarga, Bu. Siapa ada cerita keluarga Hamzah? Ada cara keluarga, Bu. Siapa? Hamzah ya? Maulana. Sudah Midi, tidak ada bila kita. Bu, Immanuel, Bu. Kenapa Immanuel 27? Oke. Tunggu jangan dulu keluar. Kita cek dulu.
Jadi tugasnya ingat nih terakhir dikumpul hari Rabu. Jadi ada 3 metode yang kalian gunakan. Pekan depan kita akan masuk. Kalau di slide itu nanti Ibu akan kirimkan juga sekalian dengan stepping stone materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan pertemuan untuk hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan?